Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan satu joran terbaru dari Daido di variannya Predator River. Ini joran Daido Predator yang dulu sempat terakhir rilis itu yang limited edition ya. Gen 1 limited edition, dan ini Predator River seri-seri sungai di Indonesia. Yang pertama ada Bengawan yang saya terima, ini varian spinning dengan panjang 6 kaki 6 inci 2 sambungan, sambung tengah, tipe light action 6-14 lb dengan blank SS300 RHC, juga menggunakan twist X carbon. Nah, ini masuk kategori Pro Series dengan monocoque handle, juga dengan aksesoris Fuji. Bengawan ini mewakili sungai yang ada di Indonesia, sungai yang cukup besar atau mungkin salah satu yang terbesar juga. Lalu ada Sungai Wango. Nah, ini Predator River tipe Wango yang mewakili sungai di Papua kalau nggak salah ya. Wango itu di Papua apa di Sulawesi, saya lupa. Wango, ini Papua Timur ya, potensi timur Papua. Nah, yang saya terima ini tipenya BC, yang tipe apa L juga, light action juga, dengan blank yang sama SS300 RHC, twist X carbon, Pro Series monocoque dengan Fuji guide-nya. Terus ada lagi, setelah itu ada Lamiang. Nah, semoga in frame semua ya. Predator River seri Lariang, sorry, saya ingatnya kebacanya Lamiang. Ini Lariang ini untuk sungai yang di daerah Sulawesi lah, bisa dibilang seperti itu. Energi dari daerah Sulawesi, tipe spinning, panjangnya sama semua. Ini tipe medium light 715 lb dengan spek yang kurang lebih sama. Dan ada Sungai Kapuas. Nah, ini dia sungai di Kalimantan ya, yang saya ingat kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah. Daido Predator River seri Kapuas yang saya terima tipe BC dengan power ML atau medium light 7-15 lb. Terakhir di sini ada varian Predator River Musi. Ini gokil ya, sekali keluar satu SKU atau satu jenis joran Predator River dengan dua tipe pilihan spinning ataupun baitcasting dengan 5 nama yang berbeda. Ada Bengawan untuk Pulau Jawa, Wango untuk Papua, Lariang untuk di Sulawesi, Kapuas untuk Kalimantan, dan Musi ini untuk Sumatera ya, yang saya tahu ya. Coba kita cek dulu, takutnya salah. Musi, ya betul, ini di Sumatera dengan panjang sungai kurang lebih 750 km. Dan ini adalah keluarga terbaru dari joran Daido Predator River yang mungkin menurut saya pribadi ya, ini asumsi aja, didedikasikan untuk sungai-sungai di 5 pulau besar di Indonesia. Ya, semoga nantinya akan ada pilihan lain. Dan ini campur ya, ada spinning, baitcasting, spinning, baitcasting, spinning juga. Mulai dari powernya yang kita tahu dari spesifikasinya ada 614 medium, light. Ada medium light 715 dan yang paling kaku itu di 817. Ini Musi, saya terima yang medium 817. Untuk 412 atau 1020 sejauh ini belum ada informasinya, kemungkinan belum ada. Tapi ini kalau kita coba bongkar, perbedaannya kemungkinan di tampilan-tampilannya sih. Karena spesifikasinya sih saya lihat sama ya. Dia menggunakan SS300 RHC ya. Umumnya seperti itu. Yang pertama untuk yang Musi kayak gini, dia pakai kombinasi, saya simpan dulu ya untuk top sectionnya. Nah, dia pakai kombinasi warna hitam, biru, apa ya ini ya. Ya pokoknya ada semu biru-birunya kayak gitu ya. Dan untuk monocoque handle-nya seperti ini. Nah, ini yang tipe spinning. Bentar kita buka dulu untuk plastik wrappingnya supaya lebih nikmat dilihatnya, lebih realistis. Oke, cukup panjang ternyata. Nah, ini untuk Daido Predator River untuk variannya Musi ya. Di bagian belakang seperti ini, dia pakai kombinasi warna silver, biru apa ya? Ya kurang lebih intinya biru lah ya kayak gini. Di belakang ada logo dari Daido, ada pelindungnya juga. Oke, ini bahannya ada suara karbonnya. Mungkin karbon grafit ya. Dengan twist X carbon SS300 RHC, penguncinya ada di bagian belakang sini. Ini kombinasi bahan logam, real sheetnya seperti ini dari Daido. Dan di bagian gripnya dia pakai carbon woven. Ya kalau nggak salah carbon woven apa gitu ini tuh. Ini keren sih, di beberapa joran-joran udah pada pakai kayak gini. Yang saya lihat ini dia pakai
3K light tough woven carbon handle. 3K kayak gitulah spesifikasinya. Dan di depannya ada hook keeper, dengan apa namanya ini, wrapping ya, wrapping tali warna biru. Tema warnanya juga sama biru, Predator River 662 untuk panjangnya. Variannya Musi dengan power 817, lure weight-nya ada di 30 gram dan power 12 kg. Action medium. Ada tipe spinning, ada tipe bait casting. Nah, untuk tipe bait castingnya ini kemungkinan penguncinya di depan, karena kalau kita buka yang variannya Kapuas, nah di sini variannya Kapuas kita simpan dulu ya untuk top sectionnya. Oke, kita rapiin dulu biar nggak terlalu miring. Nah, dia penguncinya di depan untuk tipe bait castingnya. Nah, perbedaannya lagi kalau yang versi Kapuas ini ya, seri Kapuas dia menggunakan cork di bagian gripnya. Jadi nanti spinning dia pakai cork di depan. Nah, ini kalau yang Musi dia pakai carbon woven di depan. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini kan bisa menjadi sampling buat kedua joran ini, baik tipe spinning atau bait casting. Perbedaannya ini carbon woven, ini pakai cork. Oke. Warnanya ungu untuk variannya ini apa, Kapuas ya. Kapuas dengan power 715, blanknya keren, X-wrapping seperti ini dengan cincin Fuji Oxide yang saya lihat. Ya, Fuji Oxide. Dan untuk pengunci di depan, reel seatnya dari Daido kayak gini ya. Ini reel seatnya juga sudah menggunakan lapisan anti-slip, jadi warnanya matte kayak gini. Monocoque juga di belakang, ada logo Daido-nya sama. Terus kita lanjut ke 3 yang lainnya, jadi kita buka dulu semua ya. Ini seri Lariang. Nah, Lariang ini dia pakai warna putih. Kita buka dulu untuk wrappingnya. Nah, kayak gini. Ini tipe woven grip ya. Kayak gini. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke Wango. Nah, ini Wango untuk sungai yang mewakili daerah apa namanya? Irian ya, Irian. Oke, kita buka lagi untuk gripnya. Sebentar. Nah, ini dia. Dia pakai tipe ini apa namanya? Cork juga. Oh, ini banyak ininya ya. Wrappingnya banyak. Nah, ini untuk variannya Predator River Wango. Dia pakai kombinasi warna yang cukup netral, hitam cork emas ya, hitam cork emas. Dan ini yang seri Bengawan. Sorry kalau videonya panjang karena ini satu keluarga hitungannya. Jadi satu keluarga dengan 5 nama sungai yang terkenal di pulaunya masing-masing. Sungai-sungai besar yang mungkin menyimpan potensi monsternya atau predatornya yang tersembunyi, yang bisa dikeluarkan sama teman-teman kalau ada yang mancing di sana. Oke, ini wrappingnya panjang sekali ya. Jadi insya Allah aman ya untuk di bagian monocoque handle-nya. Setiap pembelian ini sudah dilapis anti gores. Jadi insya Allah kondisinya bakal aman sekali. Dan ini varian Predator River warna Bengawan, warnanya hitam merah kayak gini. Jadi kalau kita lihat detailnya seperti ini. Ini tuh ada 3 seri woven carbon sama 3 seri cork ya, cork grip. Nah, untuk tipenya ada yang SP, ada yang BC. Semoga kelihatannya sama teman-teman. Ini yang spinning semua gripnya di depan, yang bait casting bantalan tangannya ada di belakang, penguncinya ada di depan. Dengan seri warnanya masing-masing, dan ini keren. Terus ada 3 opsi power. 3 opsi power tuh dari light, medium light, sama medium apa namanya? Medium ya, 817. Untuk medium heavy kayak carnivore itu dia tidak ada. Nah, kalau kita mau lihat dari spesifikasinya, kita lihat salah satu yang warnanya paling saya suka sih. Saya suka merah kayak gini ya. Dan ini Predator River dia menggunakan monocoque di belakang. Ada logo Daido di belakangnya. Terus untuk penguncinya spinning di belakang, bait casting ada di depan. Ada hook keepernya.
X-wrapping, ini logo Daido Predatornya ya, Predatornya. Di bawah untuk spesifikasinya, X-wrappingnya seperti ini. Bengawan Fuji komponen, ini dia pakai oxide, framenya LY. Dan yang LY ini dia pakai ukuran 25 dan di atasnya dia pakai ukuran 16 ya. Ini cincin Fuji oxide ukuran 16. Di sini dia pakai ukuran 10 ya. 10. Di sini dia pakai 8. Ini juga pakai 8, tapi yang ini tipe frame LY, di sini udah ganti ke frame L. Nah, di sini dia pakai LOG juga. Nah, L ini ukuran 6, di bagian top juga pakai ukuran 6. Ini untuk cincinnya semua pakai keramik oxide. Dan untuk blanknya di bagian top section juga dia menggunakan X-wrapping seperti ini. Ini gokil ya. Dekalnya juga sama, seragam. Nah, untuk bobotnya sendiri ini kita harus coba timbang satu persatu. Jadi kita akan coba kesampingkan dulu supaya ada ruang untuk simpan timbangan ya. Kita simpan timbangannya dan kita kasih bantalan sedikit. Di sini sampling aja. Untuk tipe spinning yang powernya 614 kita coba cabut dulu untuk tagnya sebentar. Kita lepasin tagnya dulu. Nah, ini. Dan kita lepasin untuk stikernya. Bobot di bagian bawahnya ini ada di 98 gram. Kalau kita pasangin sama top sectionnya, dia ada di 114 gram. Semoga kelihatan ya, 114 gram untuk varian 614. Kalau kita cek spinning 715, di sini ada ya, saya warna putih. 715, kita cabut dulu untuk tagnya sebentar. Oke. Jadi kita hitung berat bersihnya. 98 gram dengan top sectionnya jadi 114 gram. Bisa dibilang sama nggak sih? Saya lupa tadi. Ya, ini 113 atau 114 cenderung sama. Dan kalau kita lihat yang 817 ya. Jadi ini ada 3 seri power. Lepasin dulu semua aksesorisnya. Dan ini seri carbon woven semua. Yang Eva itu karena kita nggak pegang Eva spinning ya. Kok ya, kok spinning. Jadi kita kurang tahu juga. Oke, sebentar. Ya, ini untuk 817 ada di 102 gram untuk bagian bawahnya. Kalau total ada di 119 gram. Ini yang paling kaku, medium action. Lebih berat juga, dengan ukuran blank harusnya lebih besar juga. Terus kalau yang tipe BC, di sini kan BC-nya saya pegang 715 ya. Ya, ini 715 untuk seri kapuas. Jadi kita coba timbang aja bentar. Banyak ya. Dan sengaja kalau kontennya saya potong-potong, sorry, tapi kalau nggak dipotong juga maaf ya. Mungkin agak panjang sedikit. 101 gram untuk bagian bawahnya. 118 gram untuk bagian totalnya 118 gram untuk BC yang 614. Terakhir yang ini BC varian 614. Oh, sama berarti ya. BC nya ini sama-sama 614. Jadi kemungkinan nggak akan jauh beda sih untuk bobotnya. Nih di bagian bawah ada di 104. Kalau kita pasangin top sectionnya 118 ya. Kurang lebih sama sih. Bentar, sama nggak sih? Saya banyak lupa. Ini 614. Ya, ini 614, ini 715. Malah lebih ringan sedikit ya. Sama lah, anggap 118, 119. Ya, 117 sekarang dua-duanya. Jadi untuk bobotnya bisa dibilang seragam semua, ada di range 100-an gram. Berbeda sekali dengan Predator generasi limited edition. Ini kan saya juga masih pegang ya. Predator limited edition saat itu dia menggunakan monokok kayak gini, tapi cukup berat monokoknya. 125 gram tambah top sectionnya.
ini jadi 143 gram. Selisih yang cukup jauh, sekitar 30 gram dibanding seri Predator Limited series terakhir. Dan kalau kita coba cek panjang dari gagangnya ya, ini kita ambil samplingnya aja. Dari variannya spinning, dia panjang gagangnya ada di 39 sampai di bagian windcheck ya, 39. Untuk reel seatnya ada di sekitar 29 cm kurang lebih ya, 28 atau 29. Tergantung nanti nutupnya rapat atau enggak, kemungkinan sih reel seat kayak gini nggak rapat. Dan kalau panjang terlepasnya ini karena 198 kurang lebih 103 ya. 103 cm. Baik itu bagian topnya atau bottomnya. Nah, untuk yang BC kurang lebih seperti ini. Panjangnya 37. Nah, ini ya. 37. Dan di reel seatnya ada di sekitar 30-an. Kehitung lebih maju sih yang saya lihat ya. Antara spinning sama bed casting. Di bagian gripnya yang bed casting dia lebih maju sedikit. Tapi ujung dari windchecknya spinning lebih maju sedikit. Kurang lebih kayak gini perbedaan yang paling signifikan dari letak-letak posisi dan beberapa detailnya. Ini konten jadi panjang banget, udah ada sekitar 17 menit untuk detail yang lebih dekatnya. Jadi kita akan coba untuk ukuran blank. Ukuran blank agak susah, tapi kita coba deh biar sekalian aja informasinya. Di sini kita mulai dari yang 817 dulu ya. 817 LB. Dia di depannya paling besar, ada di 1,9 mm kurang lebih ya. 1,9. Di bagian ini 6,6. Kalau di bagian sambungannya ada di 68. Batasnya 68, di sininya 67. Itu yang tipe bed casting. Tipe 817. Nah, untuk blanknya ini cukup tebal dengan ketebalan 1 mm atau 0,96. Ya, 1 mm ini tebal banget. Gokil ya yang 817-nya. Nah, untuk di bagian bawah tebalnya kalau kita cek ada di 0,7 apa 0,8 ini. Ya, sekitar 0,8. Yap, betul. Tapi kalau kita koreksi atau kita hitung, di dalamnya 675, di luarnya 8,82, 6782. 1,5 bagi 2, 0,7 ya, kurang lebih betul. Di bagian bawahnya seperti itu. Kita turun ke tipe 715. 715 kita lihat bagian depannya. Ini dia pakai ukuran 1,6 blanknya ya. Terus di bagian di atas sambungan ada di 6,3, di sambungannya limitnya 6,5, di bagian yang masuknya 6,4. Oke, lebih kecil sepersekian mili. Dan di bagian bawah kalau kita cek, ini dalamnya ada di 6,4 ya. Kalau luarnya ada di 7,8. 1,4 bagi 2 sekitar 0,7 juga ya. Sekitar ya. Ini ada resin jadi agak susah kan ngukurnya. Pasti kehitungnya lebih dari 0,7. Terakhir yang 614. 614 T ini ya. Nah iya, ini dia. 614 di bagian depannya ini ada di 1,5. Kurang lebih kecil sedikit doang, dikit banget ya. Di bagian sini 6,2. Di sini 6,5, yang masuknya ada di 6,4. 6564. Selisih 0,1 dibanding yang 715. Kalau di bagian bawah sih kemungkinan sama ya. Di sini tadi 6,4, luarnya ada di 7,7, 1,3. 77 dikurangi 64. 13 harusnya sih 0,6 atau 0,7-an juga. Ya, tapi nggak akan bisa keukur karena ada resin di sini. Kurang lebih kayak gitulah. Untuk sedikit detailnya dari ukuran diameter, panjang gagang, bobot-bobotnya, baik itu spinning BC 614, 715, 817, kurang lebih kayak gitu. Sorry kalau agak panjang, tapi ini seri yang bisa dibilang cukup spesial dengan nama-nama sungai-sungai besar di tiap pulau di Indonesia.
Kita akan lanjut ke video berikutnya, cek bending, cek balancing, sama mungkin kasih beberapa sampling beban ke salah satu joran ini. Oke, kita lanjut. Baik, seperti biasa kita akan coba beberapa ritual di sini, cek balancing, cek backbone, sama mungkin ya sedikit bending-bending. Tapi sebelumnya terima kasih banyak yang udah nonton sampai detik ini karena bisa dibilang ini kontennya cukup panjang. Mungkin ada yang terlewat, nanti teman-teman bisa komen aja, insya Allah saya bantu untuk responnya. Pertama kita cek dulu yang Predator River Bengawan ya, yang warna merah ini. Powernya saya lupa terus karena ini banyak ya, 614 lb. Kelenturannya seperti ini kalau saya bending pakai tangan ya. Nah kayak gini. Menurut saya power distribusinya bagus, kurvanya bagus buat saya ya. Dan kalau kita cek backbone-nya satu persatu, yang varian Bengawan ini ya. Oke, ini lurus sekali. Saya putar-putar juga dia kembali lagi ke bawah, jadi bisa jadi ini hanya tebak-tebakan. Blank SS 300 RHC sejak Carnivore itu kemungkinan backbone-nya dikerjakan dengan baik ya. Kita lanjut ke Predator River Wango. Ini ukuran 614 tipe BC. Kurva bendingnya kayak gini. Oke, bisa dibilang mirip ya. Sama-sama 614, kurva bendingnya kayak gini. Cuma untuk detail apa sama atau enggaknya itu kurang lebih saya lupa-lupa ingat sih. Karena banyak yang dikerjain ya, jadi suka lupa-lupa ingat. Ini untuk backbone yang Predator River Wango. Nah kayak gini ya. Ini juga lurus banget. Saya putar-putar dia balik lagi ke atas. Oke, yang tadi di sini nyangkut tapi balik lagi tuh. Nah, nggak ada, berarti aman. Ini juga backbone-nya lurus untuk Predator River Wango. Mudah-mudahan konsisten semuanya. Ini Predator River Lariang spinning. Lariang spinning, bentar kita cek bendingannya dulu. Dia pakai power 715. Oke, lebih nahan, kerasa sama tangan saya yang narik ini ya. Ini kerasa lebih stiff, lebih nahan. Tapi kalau kurva bending mungkin kelihatannya sama, cuma kerasa aja tenaganya berbeda. Walaupun hanya beda 1 lb, 614 ke 715. Dan untuk backbone-nya kayak gini ya. Nah ini saya puter-puter, kembali lagi saya ke atas ini ya, biar kelihatan. Ini agak miring ke kanan dikit saya rasa. Ntar saya cek lagi. Takutnya posisi jarinya nggak enak ya. Kita mulai lagi. Ya betul. Ini agak ke kanan sedikit. Sedikit aja. Dicari lawannya nggak ada. Hanya ada satu backbone. Kesini aja. Jadi ini agak miring sedikit. Oke, nggak masalah. Lanjut lagi ke ini teh kapuas ya, warna ungu. Ini kapuas tipe BC 715. Coba kita rasain dulu. Ya ini sama yang River Lariang 715. Sedikit lebih kaku sama sedikit lebih nahan. Dan untuk backbone-nya kita cek. Oke, ini kalau disebut random nggak random ya. Karena yang kita pegang ini ada satu yang miss memang. Tapi umumnya dari 4 yang udah dicek, 3-nya bagus. Ini backbone-nya lurus juga. Terakhir yang varian Predator River Musi 817. Oke, ini yang blanknya tadi paling gede kalau nggak salah ya. Ini kerasa lebih kaku, mirip sama Predator ya, Carnivore. Ya karena mungkin blanknya sama juga ya, SS 300 RHC. Kurva bendingnya lebih luas dengan tenaga yang saya sama ya. Tenaga yang saya keluarin ini bisa dibilang sama. Dia lebih luas, lebih nahan, kerasa banget lebih kakunya. Dan untuk backbone terakhir ini kayaknya lurus juga. Oke, betul ya. Ini juga lurus. Saya goyang kanan kiri, dia kembali lagi ke jalurnya. Jadi oke. Backbone-nya bisa dibilang keren semua. Dan kalau kita cek balancing, di sini kalau saya coba yang varian 817 pakein Daido Predator ukuran 2000 ya. 2000 atau 3000, bobotnya cuma beda dikit doang. Ini balancingnya ada di sini. Ya, ada di ujung tangan sini. Kalau kita ngegrip jorannya seperti ini, kayak gini, udah ini pas lah, pas di bagian balancingnya. Tapi tergantung, ini balik lagi ke selera masing-masing ya, kesetelan masing-masing. Saya ilustrasikan dengan Daido Predator kayak gini. Terus kalau yang tipe BC, BC ini kalau saya pakein ke neuron isi ya. Misalkan ini untuk ngedapetin bobotnya aja. Bobot balancingnya ada di titik mana. Apakah jauh dari grip kita atau enggak. Kayak ini agak maju ke depan ya. Pakai neuron isi yang varian 715. Ada di sini di bagian hook keeper. Ini untuk keseimbangan ya.
Tapi selama kita ngegripnya kayak gini, biasanya ada jari telunjuk di depan, ini oke, nggak masalah. Ya buat gentak, buat apa segala rupa, karena memang hollow carbon enak buat gentak ya. Itu untuk yang tipe BC. Terus kalau saya cobain ke reel kecil, misalkan Bang kalau pakai reel 1000-nya Caribbean gimana? Atau Azur lah, jangan Caribbean ya, Azur ya. Ini varian 614 deh, kita ambil 614. Nah ini ya 614 pasangin ke Daido Azur yang ringan 150 gram kalau nggak salah berat reelnya. Ini apakah balancingnya jauh atau enggak? Tapi kemungkinan sih tetap di bagian grip ya, kemungkinan. Ya betul, masih ada di bagian gripnya. Jadi menurut saya udah bagus semua. Kita bisa main di sini, kita bisa main di sini, itu bebas menyesuaikan dengan karakter teman-teman. Nah terakhir, kalau kita mau coba bending ya, di sini saya coba bending yang varian 614. 614 ini kemungkinan karena ada tali ya, karena ada tali di reelnya. Jadi kita langsung masukin dan kasih beban 1 kg. Oke, lepas, sorry. Dan kemungkinan saya nggak akan seluruhnya ya, hanya beberapa aja. Karena di video sebelumnya ketika ganti beban kejuaraan yang lain agak repot. Tapi insya Allah ini kurvanya bagus-bagus. Mungkin nanti saya bikin video shortnya aja satu-satu ya. Video pendeknya satu-satu untuk kurva bending yang disusun pakai tali gini, biar nggak makan waktu di video ini ya. Oke, terakhir cincinnya yang BC. Yang BC belum saya ulas ya. Nanti saya masukin aja lah spesifikasinya. BC itu dia pakai cincin ukuran 10, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6. Di depannya juga 6 sih. Kalau nggak salah kayak gitu. Bener nggak sih? Oh enggak, 12. 12 yang tipe BC ini cincin Fujio-nya dia pakai frame-nya LN di sini L tapi ini ukuran 12, 10, 8, 6, 6, 6, 6, 6 sampai depan ya. Kurang lebih kayak gitu untuk spesifikasi cincin yang BC. Nah, ini karena jorannya banyak aja jadi sayanya agak siwer, ada yang kelewat-kelewat. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang mau tanya silakan nanti komen aja. Insya Allah saya bantu untuk kasih informasi dari beberapa produk ini ya. Nah di sini saya pasangin yang beban 1 kilo langsung di joran 614 LB. Otomatis ini pasti paling lentur. Kalau 817 itu paling kaku. Mungkin yang 817 kalian bisa lihat di Carnivore lah ya. Saya kan nimbang juga naikin beban juga ya, gendong beban kayak gini. Ini untuk bengawan 614 LB dengan metal jig seperti ini. Ya, metal jignya ini 1100 gram kurang lebih. Kurva bendingnya pasti out frame. Dan kalau saya dari samping, saya kesini aja ya. Semoga masuk. Nah ini untuk bendingannya. Karena di sebelah sini banyak joran. Ini untuk kurva bendingnya kalau dikasih beban 1 kg. Menurut saya kurva bendingnya bagus. Power distribusi joran cincin ke jorannya dan seluruhnya bisa dibilang cukup sempurna. Bisa dibilang ya, ini hanya penilaian pribadi. Nanti teman-teman yang bisa menilai sendiri. Tidak ingin menggiring opini, memang video ini dibuat untuk kalian nilai sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Untuk beban 1 kilo ini menurut saya oke. Kurvanya bagus, di Carnivore saya puas, di Predator ini juga lebih puas. Dan untuk harganya kita masih belum tahu, tapi kemungkinan kalau dari cincin yang itu kan Alconite, ini oxide, kemungkinan sih ini lebih hemat sedikit lah, mungkin ada 400 ribuan sepertinya. Semoga benar, nanti kalau udah ada keranjangnya kita masukin di deskripsi atau di video ini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.